Pemirsa, publik tanah air kembali dikejutkan oleh kabar perpisahan pasangan yang selama ini dikenal harmonis, Raisa dan Hamis Daud. Setelah 8 tahun menjalani rumah tangga yang jauh dari gosip miring, tiba-tiba saja keduanya menjadi pusat perhatian karena gugatan cerai yang diajukan Raisa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak sedikit yang merasa heran sebab pasangan ini dikenal sebagai simbol cinta yang tenang dan matang. Namun di balik senyum yang selalu mereka tampilkan di depan kamera, tampaknya ada cerita yang jauh lebih rumit. Warganet pun mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah cinta yang pernah terlihat begitu kuat itu telah kehilangan arah? Ataukah ada sesuatu yang membuat Raisa tak lagi bisa bertahan? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan dan kisah ini pun berubah menjadi sorotan utama dunia hiburan Indonesia. Isu tak sedap mulai mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial Pinterest mendadak viral. Unggahan bertajuk Future House atau Rumah Masa Depan itu disimpan oleh akun bernama Sabrina Alatas dan menandai akun lain bernama HDW. Publik pun langsung mengaitkan inisial tersebut dengan nama lengkap Hamis Daud Willy. Dari situlah berbagai dugaan mulai berkembang liar. Banyak yang menilai unggahan itu menjadi petunjuk adanya hubungan pribadi di luar pernikahan. Namun hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari pihak manapun yang mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Fenomena ini memperlihatkan betapa cepatnya dunia maya mengubah sebuah unggahan sederhana menjadi bahan perbincangan besar. Dalam waktu singkat, nama Sabrina pun langsung dikaitkan dengan rumah tangga Raisa dan Hamis. Lalu, siapa sebenarnya sosok Sabrina Alatas yang kini ramai diperbincangkan? Berdasarkan berbagai informasi yang beredar, Sabrina dikenal sebagai seorang juru masak muda berbakat yang menetap di Bali. Ia berasal dari keluarga terpandang dengan ayah yang dikenal sebagai pengusaha dan musisi ternama. Publik semakin terkejut ketika mengetahui bahwa Sabrina dan Hamis ternyata sudah saling mengikuti di media sosial. Tak berhenti di situ, netizen juga menyoroti kemiripan wajah antara Sabrina dan Raisa. Banyak yang menyebut keduanya memiliki aura yang hampir serupa, membuat spekulasi publik kian tak terbendung. Meski begitu, hingga saat ini belum ada bukti yang benar-benar menguatkan dugaan tersebut. Semua masih sebatas pembicaraan di ruang digital yang terus membesar dari hari ke hari. Menariknya, di tengah ramai isu yang beredar, publik kembali menyoroti lagu Raisa berjudul Penjaga Hati Biruku. Dalam salah satu baitnya, Raisa menulis tentang seseorang yang menemukan pengganti yang mirip sekali denganku. Banyak penggemar menilai lirik tersebut seolah mencerminkan perasaan pribadi sang penyanyi. Saat diwawancarai beberapa waktu lalu, Raisa bahkan mengaku lagu itu ditulis tanpa sensor dan langsung dari isi hatinya. "Aku tulis mentah-mentah, nggak dipoles," ungkapnya kala itu. Pernyataan sederhana ini justru membuat banyak pihak semakin bertanya-tanya. Apakah lagu itu memang cerminan dari kondisi emosionalnya saat ini atau hanya kebetulan belaka? Apapun jawabannya, karya itu kini terasa lebih personal dan penuh makna, terutama di tengah kisah rumah tangganya yang sedang diuji. Sementara itu, pihak kuasa hukum Raisa akhirnya angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa seluruh proses hukum dilakukan secara tertutup demi menjaga privasi keluarga. Sang pengacara juga meminta publik untuk tidak mudah mempercayai rumor yang beredar di media sosial. "Kami tidak dalam kapasitas menjelaskan hal-hal pribadi. Semua berkaitan dengan rumah tangga klien bersifat rahasia," tegasnya. Kuasa hukum juga mengingatkan bahwa Raisa dan Hamis memiliki seorang anak yang masih di bawah umur, sehingga diperlukan perlindungan terhadap privasi keluarga. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa perkara ini bukan konsumsi publik sepenuhnya. Meski demikian, publik tetap menunggu kepastian dan kebenaran dari isu yang terus bergulir. Banyak yang berharap agar proses hukum berjalan damai dan tidak menimbulkan polemik baru. Kasus ini ternyata turut menarik perhatian advokat kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun media sosialnya, Hotman menuliskan komentar yang bernada sindiran. "Ganteng tapi bokek cepat berubah jadi rasa asem dan jijik," tulisnya. Ia menambahkan bahwa dalam banyak kasus perceraian yang pernah ditanganinya, faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama. Komentar itu sontak menuai reaksi beragam dari warganet. Ada yang menilai sindiran tersebut relevan, namun tak sedikit pula yang
menganggapnya terlalu menyudutkan. Meski tidak menyebut nama secara langsung, publik merasa pernyataan itu ditujukan pada isu yang tengah ramai diperbincangkan. Hotman sendiri kemudian menegaskan bahwa ia hanya berbagi pandangan umum soal hubungan dan keuangan dalam rumah tangga. Namun, waktu unggahannya membuat publik tak bisa berhenti berspekulasi. Pada awal November 2025, sidang perdana perceraian Raisa dan Hamis Daud digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda pertama adalah mediasi antara kedua belah pihak. Namun, yang hadir hanya pihak Raisa yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan pihak Hamis sama sekali tidak terlihat. Akibatnya, sidang pun ditunda hingga pemanggilan berikutnya. Meski tampak formal, suasana sidang disebut berlangsung tenang tanpa ketegangan. Kuasa hukum Raisa memastikan bahwa langkah ini diambil dengan pertimbangan matang dan tanpa emosi. Namun, ketidakhadiran Hamis menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Apakah ini bentuk sikap menjaga jarak atau sekadar urusan pribadi yang belum bisa dijelaskan? Hingga kini, belum ada keterangan langsung dari pihak tergugat mengenai alasan ketidakhadirannya. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Raisa juga membenarkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan daftar saksi untuk persidangan mendatang. Menurut mereka, saksi yang akan dihadirkan berasal dari lingkar terdekat yang mengetahui perjalanan rumah tangga kliennya. Namun, nama-nama tersebut masih dirahasiakan demi menjaga ketertiban proses hukum. Kategori saksi bisa dari keluarga, teman, atau siapapun yang mengetahui langsung situasi rumah tangga tersebut, ungkap sang pengacara. Ia menegaskan bahwa langkah ini murni untuk memperkuat pembuktian di pengadilan, bukan untuk membuka aib pribadi pihak manapun. Di tengah proses yang masih berjalan, Raisa disebut tetap aktif menjalani kegiatan profesionalnya, termasuk tampil di panggung musik. Ia memilih fokus dan berdoa agar semua berjalan baik tanpa perlu menambah kegaduhan di ruang publik. Jika menengok ke belakang, Raisa dan Hamis dikenal sebagai pasangan yang saling melengkapi meski memiliki banyak perbedaan. Raisa dikenal sebagai sosok introvert dan perfeksionis, sementara Hamis lebih terbuka dan santai. Dalam beberapa wawancara, Raisa pernah mengaku memiliki tingkat kecemasan tinggi, sedangkan Hamis dikenal humoris dan spontan. Perbedaan usia 10 tahun juga seringkali membuat keduanya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap banyak hal. Namun, justru di sanalah uniknya hubungan mereka. Kita selalu ketemu di titik tengah, ujar Hamis dalam salah satu wawancara lama. Meski tampak sederhana, perbedaan semacam itu seringkali menjadi tantangan besar dalam rumah tangga. Dan kini, banyak yang bertanya-tanya, apakah perbedaan itu akhirnya menjadi alasan dibalik keputusan mereka berpisah? Ada akhirnya, baik Raisa maupun Hamis memilih untuk tidak memperpanjang polemik. Mereka hanya membagikan surat pernyataan bersama di media sosial yang berisi permintaan agar publik menghormati privasi keluarga mereka. Dalam surat itu, keduanya meminta doa terbaik untuk proses hukum yang sedang berjalan. Meski tak lagi bersama, mereka disebut berpisah secara baik-baik dan berkomitmen menjaga hubungan demi anak. Kini, publik hanya bisa menebak-nebak cerita di balik diamnya dua hati yang pernah menyatu. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Hanya waktu yang bisa menjawab. Satu hal yang pasti, di balik sorotan kamera dan gemerlap panggung, ada kehidupan nyata yang penuh perjuangan dan rasa. Semoga keduanya menemukan kebahagiaan baru di jalan yang mereka pilih masing-masing.